السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي تفضل علينا بمواسم الخيرات وأنزل فيها الأجور والرحمات والبركات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بارئ النسمات ورب البريات، وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء وأجل الأصفياء وإمام الكائنات. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وكرم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ما تعاقبت الأيام والدهور والأوقات. أما بعد، معاشر الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات rahimakumullah. Alhamdulillah, di mana kita telah bersama-sama mempelajari akan hukum daripada at-takhati, melangkahi akan soft yang di depannya beserta macam-macamnya akan bentuk daripada at-takhati pada pelajaran yang telah lewat. Sedangkan sekarang kita akan mempelajari hukum daripada orang yang membangunkan akan orang yang telah duduk sebelumnya di masjid di shaf lebih dekat dengan imam. Disebutkan di sini, wa yahrumu alaihi an yuqima ahadan liyajlisa makanahu bal yaqulu tafassahu au tawassa'u lil amri bihi. Berhubung yang namanya masjid itu Baitullah, rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana merupakan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hamba-hamba pilihannya, manakala dicintakan akan hamba-hamba tersebut untuk selalu berada di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hal ini dianjurkan untuk kita betul-betul memaksimalkan akan anugerah dijadikannya kita daripada mereka-mereka yang cinta pada rumah-rumah Allah. Bahkan dijamin oleh baginda Rasulullah SAW, siapapun orangnya, manakala dia itu cinta pada buyutullah, cinta pada rumah-rumah Allah, kelak di saat manusia dalam kepanikan, dirundung oleh kepanikan yang sangat, justru 7 golongan ini oleh Allah diberi naungan dengan naungan khusus, antara lain orang yang warajulun qalbu mu'allakun bil masajid, cinta dengan masjid, selalu berada di masjid, karena masjid adalah Baitullah. Maka orang yang berada di Baitullah, yang memantapkan akan al-ittisal wa dzikir li rabbi, itu tidak boleh diganggu. Maka bagi yang datang terakhir atau yang datang
ini di belakang, tidak boleh membangunkan orang yang lebih dahulu datang duduk di mana, di masjid tadi. Dan ini mencakup akan majelis-majelis lainnya, lebih-lebih di buyutullah. Maka hukum daripada orang yang membangunkan akan orang yang sudah lebih dahulu duduk di masjid, ya, ini hukumnya haram. Hukumnya haram. Ya. Dan bila atau kalau seandainya dia menginginkan untuk duduk di depan, ya, sementara di depan itu menurutnya masih ada celah, Nabi mengatakan jangan mendirikan yang sudah duduk, tidak, tapi justru hendaknya mengucapkan bal yaqul tafassahu atau tawassau. Tafassah itu luaskan akan tempat, atau tawassau, ya, sama saja, luangkan akan tempat sehingga memungkinkan bagi yang belum mendapatkan tempat untuk duduk di tempat tersebut. Ini anjuran dari sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi bersabda, la yuqimu ar-rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi atau thumma yajlis fihi, bisa, walakin yaqulu tafassahu atau tawassau. Tidak dibolehkan berdirikan, mengusir ar-rajul, seseorang akan ar-rajula, orang lain, min majlis, dari tempat duduknya semula, tempat duduknya yang dia lebih dahulu menempatinya. Dan bila kalau seandainya dia ingin tempat di sampingnya, ya, thumma yajlis fi, kemudian guna dia duduk di tempat tadi, ini tidak dibolehkan. Namun bila dia menginginkan atau merasa di tempat tadi itu masih ada tempat yang lenggang, hendaknya dia mengucapkan walakin yaqulu tafassahu au tawassau. Hendaknya dia mengatakan harap diluaskan akan tempat, masih ada tempat. Demikian. Bukan dengan main perintah. Ini hukumnya haram. Kenapa? Karena ini Baitullah. Siapapun yang lebih dahulu itu berhak untuk berada di tempat tersebut. Malahan dalam hukum, siapapun orangnya, bila as-sabiq, lebih dahulu, ya, untuk duduk di suatu tempat, ya, terutama masjid, itu orang tersebut ahaku bihi, lebih berhak dengan tempat tadi. Tidak boleh bagi yang datang kemudian, ya, karena dia itu pemimpin atau orang kaya, terus seenaknya mengusirnya. Ini dilarang oleh syariat, hukumnya haram. Jadi as-sabiq, ya, orang yang lebih dahulu, ila mahalli minal masjid aw ghairihi, orang yang lebih dahulu, ya, berada di tempat tadi, baik li sholatin, untuk melakukan sholat, aw istima'i hadithin, atau untuk mendengarkan akan pelajaran, ya, aw wa'din, atau ada pengajian, ya, dia datang lebih dahulu di sofa terdepan, ini dia ahakku bihi, lebih berhak dengan tempat tadi, ya, sampai kapan? Sampai hatta yufariqahu, sampai dia sendiri yang bangkit dari tempat tadi itu. Kalau seandainya pengajiannya tadi itu 2 jam 3 jam, ya, sementara dia tetap di tempat tadi, ya, itu haknya. Kalau anda ingin di depan, ya mestinya harus datang terlebih dahulu. Ini hukumnya haram untuk membangkitkan orang yang lebih dahulu duduk di tempat tertentu di masjid. Ini sampai ia sendiri yang bangkit. Kemudian masalah yang kedua, bagaimana kalau orang yang duduk terlebih dahulu tadi itu bangkit, ya,
mufaraqah terhadap tempat tadi itu, apakah masih punya hak? Nah, dalam hal ini ada tiga masalah. Yang dua masalah ini dia dihukumi tidak punya hak. Yang satu masalah ini dia dihukumi punya hak. Yaitu yang dua masalah batal haknya, alias dia tidak punya hak. Satu, bila infaraqahu li ghairi udhrin wa innawal auda ilaihi. Yang pertama, tidak berhak lagi untuk kembali ke tempat tersebut, sehingga dengan demikian kalau dia berdiri terus orang lain masuk duduk, maka dia tidak berhak lagi untuk duduk di tempat tersebut. Nah, yang satu yaitu bila orang yang pertama tadi itu bangkit keluar ya dari tempatnya semula li ghairi udhrin, tanpa uzur apapun. Jadi dia keluar begitu saja, ini maka batal haknya. Orang lain boleh menduduki tempatnya. Wa inna wal auda ilaihi, walaupun dia waktu bangkit tadi meniatkan untuk kembali ke tempat semula. Berhubung karena dia bangkitnya tadi tanpa udzur, maka batala hakuhu, batal haknya. Yang kedua, au bihil udzur lakin la yanwi al auda ilaihi, atau orang yang bangkit dari tempatnya tadi itu ya karena suatu uzur, tapi dia tidak ada niatan untuk ingin kembali ke tempat tersebut, maka batal haknya. Ini dua hal di mana orang yang tadinya duduk kemudian bangkit, batal haknya, tidak punya hak lagi ya. Adapun yang satu, ini masih punya hak. Bila seseorang duduk di suatu tempat di masjid, kemudian karena suatu uzur ya dia bangkit, seperti dia ingin tajdidul wudu, atau tengah-tengah duduk ya dia ingin qada'ul hajah, ingin kencing ya. Nah, ini masih punya hak. Kenapa? Karena bangkitnya tadi, bangunnya dari majelis tersebut ya itu karena suatu uzur. Kalau seandainya bukan karena kebelet kencing, tidak bakalan bangun dari tempat tadi. Maka dalam hal ini dia ahaqqu bihi ba'da audatihi min qada'i hajati, lebih berhak untuk tempat duduk tadi itu, untuk menempati akan tempatnya tadi ya, walaupun waktunya agak lama ini. Maka dia lebih berhak untuk kembali ke tempat tadi itu, walaupun tidak pakai adanya tanda sorban atau biasanya sejadah, dia lebih berhak. Kenapa? Karena bangkitnya dari tempat tadi itu li udhrin, dan dia ingin kembali ke tempat tadi. Ini dalam satu hal ini dia lebih berhak ya. Kecuali katanya bila seandainya dia tidak kembali sampai qomat, sementara shaf itu perlu lurus, rapi dan padat. Di sini dia tidak berhak lagi. Kenapa? Karena daruratul taswiyatus sufuf, untuk supaya saf tadi itu betul-betul mantap ya, maka mesti harus ada yang masuk. Ini hanya dalam hal ini saja, bagi yang yang faraqa mahalla julusi fil masjid li udhrin, ini yang laisa lahu haq, karena li darurati taswiyatus sufuf, demi untuk memantapkan akan shaf ya. Ini ketentuan daripada orang yang pertama kali duduk di masjid ya, atau di tempat-tempat yang dia lebih dahulu untuk untuk duduk padanya ya. Sedangkan
kalau seandainya dia memasuki masjid tapi bukan untuk duduk, ya, bukan untuk duduk di saat dia memasukinya, tapi nanti, sehingga apa, meletakkan akan sejadah. Ini selagi dia tidak menduduki tempat tadi, tidak berhak untuk meletakkan sejadah di masjid-masjid atau di tempat umum. Lebih-lebih di belakangnya Maqam Ibrahim atau di Masjid Nabawi, ini malah hukumnya haram. Jadi dia itu tidak duduk di masjid sekarang, ya, nanti nunggu isya contohnya. Seandainya waktu maghrib dia datang ke masjid hanya untuk meletakkan sejadah, kemudian dia tinggal, nanti kapan azan baru masuk. Ini tidak berhak sama sekali. Malah ini yushawwishul al-dakhilin ilal masjid. Tidak dibolehkan. Harus dianya duduk kalau memang dia menginginkan akan tempat tadi. Itu. Makanya di Al-Madinatul Munawwarah bil khusus di mana, di Raudhah itu, karena begitu padatnya orang berdesak-desakan, masih bisa daripada ulama, ya, sholihun wal aulia, itu bisa dalam biografi beliau itu duduk mulazama untuk sholat 5 waktu di dalam Raudhah, bukan dalam Masjid Nabawi saja, dalam Raudhah di tempat yang sama, itu bisa sampai ini 1 tahun 2 tahun. Caranya bagaimana? Caranya memakai cara yang dibolehkan oleh syari, bukan dengan cara seperti tadi itu, main beber akan sejadah, tidak, ini tidak boleh. Tapi karena dia alim besar, ulama besar, jadi muridnya yang disuruh, atau yang kaya-kaya dari mana, dari Timur Tengah, itu ngongkosi atau iya, jadi memanggil satu orang untuk dibayari. Guna supaya duduk. Jadi setelah dia sholat subuh di masjid, di Raudhah, ya, sebelum bangun itu dipanggil anak buahnya, muridnya, atau pegawainya, atau orang yang dibayar, kamu duduk sini sampai sampai hampir dhuhur. Nanti datang si fulan tadi, atau si ustadz syekh tadi itu. Begitu masuk, ya, muridnya mundur, si syekh tadi yang mendudukinya. Ini nggak apa-apa. Malah banyak dari beliau-beliau itu mengongkosi orang. Begitu pula selesai zuhur, ya, selesai baca wirid, sholat ba'diyah, memanggil muridnya, duduk sini, gantian muridnya, sampai hampir asar. Datang si syekh tadi, si muridnya mundur, sholat asar berjamaah di tempat yang sama, ya. Selesai asar, baca Al-Quran, wirid, ya, keluar, ya, atau mengajar di sudut Masjid Nabawi lainnya. Kemudian nanti muridnya yang disuruh duduk. Itu seterusnya sampai bisa 1 tahun 2 tahun. Ini daripada mulazamat makanin mubarak di Raudhah Ar-Raudhah Asy-Syarifah, ya. Ya, kalau dengan cara demikian, ini tidak ada masalah, ya. Ya. Kemudian bila ada orang yang al-jalis, ya, yang sudah dari tadi sudah duduk di shaf terdepan atau di tempat terdepan di masjid, ya. Tadi kan disebutkan tidak boleh orang yang datang terakhir atau datang kemudian membangunkan orang yang sudah
duduk guna dia duduk di tempat tadi, itu hukumnya tadi haram ya. Terkecuali dalam hal ini bila orang yang sudah duduk tadi itu dengan sukarela bangun dan mendudukkan orang lain di tempatnya. Ini haknya sama dengan orang memberikan haknya pada orang lain. Ini boleh-boleh saja. Jadi bila si Ahmad tadi sudah duduk di saf terdepan, kemudian manakala melihat kawannya atau siapa, ya dia bangun terus didudukkan itu kawannya di tempat tadi. Nah, ini hukumnya boleh. Cuma dilihat ya, itu si Ahmad yang bangkit tadi itu ya duduk di mana. Dalam hal ini bila si Ahmad yang bangkit tadi itu duduk atau mendapatkan tempat di sebelahnya ya, fi sofin mustawin, sof yang sama satu, atau bila si Ahmad tadi bangkit dari tempat duduknya kemudian mempersilakan orang lain untuk duduk di tempat tadi, sementara dia atau guna dia pindah ke sof lebih depan. Nah, ini hukumnya boleh. Jadi dalam dua gambaran ini hukumnya boleh. Bila al-jalis tadi itu yagum berdiri, kemudian yujlis ghairahu ya akan makanahu, ini hukumnya jaiz, tidak makruh bila dia yajlis fi sofin mustawin, di sof yang sama ya, tidak lebih belakang, tidak, tapi sof yang sama, atau guna pindah ke sof yang lebih depan. Ini hukumnya boleh. Namun yang satu ini hukumnya makruh, yaitu bila si Ahmad tadi itu bangun ya dari sof terdepan tadi guna mendudukkan akan seseorang, sementara dia pindah ke sof belakang. Ini hukumnya makruh. Kenapa? Karena ini ibadah, fadilah, tidak boleh dalam masalah fadilah ya kita mengutamakan orang lain. Jadi mengutamakan orang lain itu dalam bahasa fikihnya al-ithar. Al-ithar, mengutamakan orang lain, itu terbagi menjadi dua. Ada al-ithar fit ta'at ya, atau fil qurbah ya, mengutamakan orang lain dalam masalah ibadat. Nah, ini al-ithar fil qurab makruh, hukumnya makruh. Mengutamakan orang lain dalam kebaikan ini hukumnya makruh. Walaupun bapaknya, kalau seandainya dia datang lebih dahulu ke masjid terus berdiri di shaf pertama, kemudian dia dah lama bapaknya datang, dia mundur agar bapaknya yang lebih dahulu. Ini makruh. Makruh. Karena tafwitul fadail, menghilangkan keutamaan. Makanya nanti sebagian ulama mengatakan kalau demikian pula kalau Anda punya air ya untuk wudhu hanya untuk satu orang ya, waktu Anda akan memakainya ada satu orang, Anda mengatakan sudah kamu pakai air saja, saya tayamum. Ini haram. Karena kebaikan harus dirinya yang mengutamakannya. Kalau ingin kebaikan ya yang dianjurkan oleh syari atau mengutamakan orang lain itu dibolehkan ya, itu bila dalam masalah nafsu. Orang otomatis lebih mengutamakan nafsunya ketimbang orang lain. Nah, di sini kalau betul-betul dia ingin mengatakan bahwa demi fadilah keutamaan ya dalam masalah nafsu. Jadi kalau ada kenduri, sementara Anda tidak dapat, sementara yang hadir ini melebihi daripada berkatanya, terus dia dapat satu, terus ada yang tidak dapat. Nah, ini yang harus sayugianya kalau betul mengutamakan fadilah ya, fadilah beneran ya, fadilah yang model ini yaitu menekan nafsu ya dengan memberikan pada orang lain. Nah, ini
yang dimaksud oleh firman Allah, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kanat bihim khasasah. Itu al-ansar, orang-orang sahabat-sahabat Rasul di Al-Madinatul Munawwarah. Nah, ini betul-betul mengikuti akan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, berpegangan pada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya dalam masalah nafsu mengutamakan al-muhajirin, sehingga di antara mereka sampai manakala muhajirun datang tidak punya rumah, ya, sementara al-ansari punya 2 rumah, yang 1 rumah ini diberikan pada al-muhajir, pada muhajiri. Ini namanya ingin berbuat baik. Sampai malahan dalam riwayat daripada al-ansari ada yang punya istri 2, karena muhajirin tidak punya istri, ya, istri 1 ditolak, diberikan pada. Ini yang dimaksud dengan yu'thuna ala anfusihim, yaitu dalam hududun nafs, dalam keutamaan, dalam anuan nafsu, untuk menekan nafsu, ini kita mengutamakan orang lain. Tapi dalam masalah ibadah, dalam masalah shaf, dalam masalah duduk di shaf pertama, duduk di masjid atau majlis di tempat yang terdepan, ya, terus mundur dengan alasan ini biar dapat pahala, ini keliru, malahan makruh. Karena ini ibadah, orang dalam masalah ibadah itulah tujuan hidup di dunia, harus mengutamakan dirinya. Dari situ maka ulama mengambil dan membuat kaidah namanya al-itharu fil qurabi makruhun. Tulis ya, al-ithar mengutamakan orang lain, khusus fil qurab, al-qurab jamu qurbah, fil ibadat, dalam ibadat hukumnya makruh. Begitu pula orang yang duduk tadi, ya, sudah lebih dahulu di shaf pertama, kemudian bangun dan menyuruh orang lain untuk untuk duduk. Nah, ini dilihat, kalau dia menyuruh orang lain untuk duduk di shafnya tadi itu untuk untuk supaya dia itu ke belakang istirahat, makruh. Lain kalau dalam 2 gambaran tadi, bila dia pindah ke tempat yang lebih lebih dekat, ya, dengan imam, atau ke tempat yang sama-sama satu shaf, ya, ini hukumnya boleh-boleh saja. Ya, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah.